Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Baik ikhwan wa akhwat sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan di pertengahan bulan Ramadan kali ini kita lanjutkan materi kita sampai pada halaman 35 di kitab Ushulun fit Tafsir. Kita sampai di halaman 35 yaitu biografi para ahli tafsir. Yang kemarin kita sudah sebutkan ada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh dan juga sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh. Kita lanjutkan dengan sahabat yang ketiga, lalu nanti ditutup dengan dua orang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Berikut ini adalah biografi dari Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Beliau adalah Abdullah bin Abbas adalah ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari paman Nabi juga. Berarti sepupu juga seperti halnya Ali ibn Abi Thalib. Sama-sama sepupu Nabi. Hanya saja Ali bin Abi Thalib jauh lebih tua usianya. Sedangkan Ibnu Abbas jauh lebih muda. Anak dari paman Nabi SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wulida qabla al-hijrah. Ibnu Abbas dilahirkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Bithalathi sinin, 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum adanya hijrah ke Madinah. Baik. Lazaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mulazamah kepada Nabi. Mulazamah itu kemarin sudah kita singgung. Terus-menerus membarengi Nabi. Mengikuti Nabi kemana pergi, sehari-harinya diikuti Nabi ngapain, membantu beliau, melayani beliau, dan yang paling utama mengambil ilmu dari keseharian tersebut. Ini hal yang tidak bisa didapatkan dari pembelajaran online, sehingga perlu yang namanya juga belajar offline dengan guru, melihat keseharian itu tadi, dan itu yang alhamdulillah kami dapatkan dengan guru-guru kami. Saya pun belajar dengan guru-guru saya, yang dari Yaman, yang dari Mesir, yang dari Sudan, dari Arab Saudi, dari Mauritania, dari Yordania. Semua guru-guru kami lihat kesehariannya juga. Dan jauh sangat-sangat tersentuh dengan keseharian mereka. Saya punya guru-guru saya yang di Yaman, mereka kalau ngambil makan sama dengan kita para santri ngambil makan bareng. Ngambil makan bareng, ngambil roti, syekhnya ngambil roti seperti roti yang kita makan juga dari pondok tadi. Sebegitu tawaduknya, rendah hatinya mereka semua. Tidak ada gengsi, oh saya guru, saya nggak mau ngambil rotinya mereka, nggak level. Nggak, guru-guru kami tidak seperti itu sama sekali. Bahkan kalau guru-guru saya di Yaman dulu, nggak pernah pakai baju kecuali baju putih saja. Putih terus bajunya, jubah putih, nggak pernah ganti. Maksudnya nggak pernah ganti, kalau ganti jubah, ya jubah putih lagi. Saking cintanya dengan warna putih. Rata-rata itu bukan cuma satu guru saya. Rata-rata guru saya semua yang di Yaman cuman pakai jubah putih. Kalaupun ganti warna, itu cuma 1-2 orang dari guru-guru kami. Dan mereka berkorban untuk santri-santrinya, mereka keluar uang untuk santri-santri. Nggak ada santri di Yaman itu bayar SPP, nggak ada sama sekali. Padahal Yaman itu negara miskin. Sekarang kalau bisa dicek, negara termiskin di dunia, Yaman. Tapi mereka dengan kemiskinan itu mereka nanggung biaya semua santri, dikasih makan. Yang nanggung siapa? Syekhnya. Bahkan ada Syekh Muhammad Al-Imam yang di Darul Hadits Ma'bar itu. Beliau muridnya itu ribuan muridnya. Dan beliau nanggung biaya makan semuanya itu tadi. Kalau ada donatur, alhamdulillah. Nggak ada ya sudah. Nggak pernah guru-guru kami di Yaman buka open donasi, nggak pernah sama sekali. Gak pernah sama sekali buka di pampang, kirim donasi Anda ke nomor rekening. Gak pernah. Guru-guru kami di Yaman gak pernah melakukan itu sama sekali. Benar-benar dari
Uang yang mereka punya kalau alhamdulillah, kalau ada yang bantu ya sudah. Sampai ngutang. Syekh Ahmad Al-Imam itu sampai ngutang untuk ngasih makan murid-muridnya. Kasih makan. Gak ada sama sekali tujuannya dunia, sama sekali, jauh dari itu. Dan itu yang sudah hilang di tengah umat Islam sekarang dan hilang di tengah-tengah, terutama di Indonesia. Ya minimal biaya pendidikan itu ditekan, jangan nyari untung dari situ, terlalu berlebih. Ambil untung secukupnya, cukup untuk menafkahi para guru, menafkahi para pekerja, wis cukup. Jangan kemudian berlebihan. Itu yang saya lihat dari guru-guru kami, bahkan mereka nggak nyari dunia dari mengajarkan agama. Sama sekali. Bahkan nggak pernah libur. Liburnya itu cuma Jumat pagi, ya, Jumat pagi sampai sholat Jumat. Setelah itu normal lagi pembelajaran. Hari Raya Idul Fitri kita libur sampai zuhur, habis zuhur pelajaran lagi, biasa. Kayak nggak libur. Itu guru-guru kami di Yaman. Saya ini bukan ngunjungi satu pondok ya di Yaman. Saya di Yaman itu ngunjungi banyak pondok. Saya pindah-pindah pondoknya. Kira-kira 4-5 pondok saya. Saya pernah ke 5 atau 6 bahkan 6 pondok yang saya kunjungi, tapi saya belajarnya di 1 di Taiz, 2 di Ba'dan, 3 di Son'a, ibu kota, 4 di Hudaidah. 4. Yang Hudaidah itu tempatnya orang-orangnya Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Nabi yang mulia, yang terkenal dari daerah situ. Wah, kalau cerita panjang tentang itu ya. Kapan-kapan kita jadikan webinar khusus. Kisah perjalanan di Yaman, dan sekaligus saya undang rekan saya sekaligus senior saya yang kemarin biasa ngisi Daurah Ilmu Sharaf ya, Ustadz Mukhlis Subroto. Beliau juga sama dengan saya. Saya dulu di sana bareng sama beliau. Walaupun cuma beberapa bulan. Beliau lebih senior dari saya. Intinya, mulazamah itu terjadi. Dan sekarang sudah sulit yang namanya mulazamah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sering membarengi Rasul, seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud kemarin ya. Membarengi Rasul. Ali bin Abi Thalib juga seperti itu, membarengi Rasul kemanapun beliau pergi, diikuti sebisa mungkin. Baru kalau ada keperluan ditinggal. Abu Hurairah pun begitu, mulazamah, ngikuti Nabi kemanapun, diikuti, dilihat cara Nabi melakukan sesuatu, semuanya dilihat. Itu yang dulu kita di Yaman juga melihat guru-guru kami, sehari-hari guru-guru kami tidak eksklusif, tidak, saya cuma mau datang kalau diundang atau apa enggak. Benar-benar sehari-hari dari subuh sampai menjelang tidur beliau bersama kami di masjid. Sehari-harinya di masjid, bahkan di bulan Ramadan. Syekh Ma'mar Al-Qadasi itu yang di Son'a, hafizahullah, beliau gak pernah keluar masjid. Selama bulan Ramadan gak keluar masjid kecuali diundang ceramah tempat lain. Udah full di masjid. Rumahnya itu di atasnya masjid. Jadi kalau pulang ke rumah ya ke atas masjid, tapi 10 hari terakhir full iktikaf di masjid. Gak pernah keluar sama sekali. Baca Quran, kerjaannya beliau di bulan Ramadan, baca Quran, ngajar, baca Quran, ngajar, baca Quran, ngajar, tidur. Udah itu aja. Dan kalau Anda lihat mobilnya beliau itu kayak mobil rongsokan. Mobil yang dibuang di tempat pembuangan mobil. Kayak gitu. Nggak ada kacanya. Karatan semua. Saking zuhudnya beliau dalam masalah dunia. Panjang kalau saya jelaskan tentang itu ya. Kita lanjut ya. Li'annahu ibnu ammihi. Karena beliau, Abdullah bin Abbas, adalah anak dari pamannya Nabi. Abbas pamannya Nabi. Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas ini sepupunya. Wa khalatuhu, dan tidak hanya itu, khalah itu bibi tapi dari jalur ibu. Bibinya Ibnu Abbas adalah Maimunah tahtan Nabi SAW. Maimunah itu adalah istri Nabi. Maimunah istrinya Nabi. Dan Maimunah ini bibi dari ibu, berarti saudarinya ibu. Ibunya Ibnu Abbas namanya Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra ini saudarinya Maimunah. Maimunah istrinya Nabi. Wa dammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah memeluk Ibnu Abbas ke dada beliau, ila sadrihi, dipeluk. Wa qala Allahumma 'allimhul hikmah, ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas
al-hikmah, kebijaksanaan, ilmu. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, alimhu al-kitab, ajarkanlah Ibnu Abbas al-kitab, yaitu Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas dijuluki dan digelari dengan Turjumanul Quran, sang penerjemah Al-Quran. Karena Rasul sendiri yang langsung mendoakan Ibnu Abbas. Didoakan oleh Rasul, dan doa Rasul pastinya dikabulkan di sini. Dan di sahabat yang lain kita tidak temukan sekhusus doa ini. Khusus punya Ibnu Abbas yang mendapatkan doa sampai seperti ini. Dan dalam kejadian yang lain, waqala lahu hina wada'a lahu wadu'ahu, dan Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas sedang meletakkan air wudhu. Wudhu itu air yang digunakan untuk wudhu. Beda dengan wudhu. Kalau fathah di wawu maka diartikan airnya, air yang dipakai untuk wudhu. Ibnu Abbas melayani Rasul sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Rasul mau wudhu, tidak mau membiarkan Rasulnya repot-repot, beliau juga menyiapkan air wudhu. Itu bentuk pelayanan seorang murid kepada guru, seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi yang kemarin kita ceritakan. Ketika meletakkan air wudhu untuk gurunya, yaitu Rasulullah SAW, Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan dia. Fiqh itu dalam. Faqihhu itu bukan sekedar tahu, tapi dijadikan faqih, dalam, faham. Fiqh itu faham dan bukan sekedar paham di permukaan, tapi mendalam. Makanya disebut dengan istilah ilmu fikih. Karena fikih itu bukan dibangun di atas hal-hal yang sifatnya permukaan, tapi benar-benar di dalam, digali dari dalil-dalilnya dan disimpulkan ke atas. Ini namanya fikih. Dibangun di atas pemahaman. Tidak sekedar hafalan, tapi memahami apa yang dia hafal. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah dia, faqihkan dia, bukan sekedar faham. Faqih itu dalam pemahaman, mengakar sampai ke dalam. Fid din, di dalam perkara agama. Fakana bihadad du'a'il mubarak, maka dengan doa ini yang terberkahi doanya, doa Rasulullah langsung, habral ummah, maka Ibnu Abbas menjadi seorang habral ummah. Habrul ummah itu adalah gelar satu-satunya yang diberikan oleh umat Islam ini kepada Ibnu Abbas. Dikarenakan ketinggian ilmunya, maka para ulama menjuluki Ibnu Abbas dengan habrul ummah. Habr itu yang dimaksud di sini adalah ulamanya. Kalau bahasa di sini sebut ulama ya, alimnya, sang ahli agamanya umat Islam ini. Satu umat Islam semuanya, yang paling alimnya ini adalah Ibnu Abbas, sampai digelari seperti itu di masa beliau tentunya ya. Maksudnya ya Rasul paling tinggi, Abu Bakar lebih tinggi, Umar lebih tinggi dari Ibnu Abbas ya. Rasulullah, terus Abu Bakar, terus Umar, sesuai urutan keutamaan. Tapi Ibnu Abbas mendapatkan kekhususan gelar alimnya umat ini. Yang paling tahu perkara agama dari umat ini setelah orang-orang yang mulia tadi. Fi nashrit tafsiri wal fiqh. Karena beliau menebarkan ilmu tafsir dan ilmu fikih secara khusus, dan ilmu-ilmu yang lain tentunya secara umum. Haitsu waffaqahu Allah Ta'ala lil hirsi ala al-ilmi wal jiddi fi talabihi was sabri ala talaqqihi wa badlihi. Sebab Ibnu Abbas telah Allah berikan taufik, petunjuk untuk hirs. Hirs itu semangat luar biasa. Yang melihat kisah-kisahnya Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Sampai beliau tidur di depan pintu rumah gurunya. Banyak kisah-kisahnya Ibnu Abbas menunjukkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Wal jiddi fi talabihi. Dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu tadi. Tidak setengah-setengah. Was-sabri ala talaqqihi, dan sabar. Ketika beliau menuntut ilmu harus sabar. Dan itu biasa. Yang sekarang sudah hilang itu di pondok-pondok pesantren. Sekarang pondok pesantren mewah, hotel. Hotel sekali. Kalau di benar-benar nuntut ilmu seperti para ulama, tidak ada seperti itu. Sulit uang, sulit makan. Anak benar-benar nuntut ilmu. Benar-benar sulit uang, sulit makan. Yang dicari beneran ilmu, bukan ijazah.
Yang dicari bukan nyari harta dunia, jabatan, bukan itu tujuan utamanya. Ya kalau dapat alhamdulillah, dapat, jadikan sampingan. Tapi tujuan utamanya nyari ilmunya itu. Makanya kalau orang benar-benar mondok, dia benar-benar talaki ilmu itu. Diambil dari gurunya. Yang dia kejar gurunya. Nah, sekarang pondok pesantren yang dilihat apa dulu? Fasilitasnya. Oh, ini fasilitasnya apa? Nggak ada lagi. Kalau zaman dulu, namanya pondok pesantren, lihat gurunya. Oh, saya mau ngambil ilmu dari Syekh Fulan. Ambil dari Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Dia lihat orangnya siapa yang dia ambil. Sekarang mana? Hilang yang kayak gitu. Sudah nggak ada. Yang dilihat fasilitasnya. Yang dilihat biaya SPP-nya dulu. Dulu tidak seperti itu. Benar-benar yang dicari gurunya. Saya mau ngambil ilmu dari guru itu. Yang cari gurunya. Wa badlihi, badl itu mengeluarkan seluruh daya upaya. Jiwa dan raga diserahkan untuk berusaha. Sekuat tenaga. Itu namanya badl. Ya inilah dahulu ketika nuntut ilmu masih benar-benar ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Sekarang sudah banyak campur. Niatnya sudah nggak murni lagi. Wal'iyadzubillah. Kita makanya selalu dalam menuntut ilmu atau menebarkan ilmu, awal kali niat mengajarkan ilmu untuk Allah. Nyari pahala, nyari ridha Allah. Itu dulu. Nyari ridha Allah. Ketika seorang guru tujuannya nyari ridha Allah, muridnya bodoh sak bodoh-bodohnya, nggak bisa faham, ikhlas tetap ngajar. Marahnya bukan karena dia nggak faham, tapi marah karena mungkin dia malas. Karena apa? Tapi pasti reda, nggak marah-marah ke muridnya karena nggak faham. Justru dia tetap lanjutkan mengajar karena itu pahala buat dia. Fanala bidzalika makanan alian. Maka Ibnu Abbas mendapatkan kedudukan yang tinggi karena perjuangan beliau menuntut ilmu. Buktinya apa? Mari kita lihat di sini kisahnya. Hatta kana amirul mu'minin, sampai-sampai sang amirul mu'minin, pemimpinnya orang-orang mukmin ketika itu, yaitu Umar bin Al-Khattab, yad'uhu ila majalisi. Ini kisah bersama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dahulu itu mengundang Ibnu Abbas ke majelis-majelisnya Umar. Majelisnya pemimpin negara. Wa ya'khudhu biqaulihi. Bahkan bukan hanya itu, diundang ke majelis-majelis permusyawaratannya Umar bin Khattab, juga Umar mengambil pendapatnya. Mengambil pendapatnya siapa? Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas masih muda. Masih muda. Faqala al-muhajirun. Sampai orang-orang muhajirun, ini bukan sembarang sahabat ya. Sahabat-sahabat muhajirin ini yang dahulu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kedudukannya tinggi. Senior, paling senior para sahabat muhajirin, mengatakan kepada Umar, "Ala tad'u abna'ana kama tad'u ibna Abbas?" Mengapa atau tidakkah kamu itu undang anak-anak kami juga seperti halnya kamu mengundang Ibnu Abbas? Kok kamu cuma ngundang Ibnu Abbas, wahai Umar? Kami juga punya anak-anak, undang juga anak-anak kami. Sampai iri seperti itu dengan Ibnu Abbas. Faqala lahum, maka Umar mengatakan kepada mereka, "Dzakum fatal kuhul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Ini dalam sastra disebut dengan as-saja'. Sastra Arab namanya as-saja', saja'. Tapi bukan puisi. Dia itu, katanya Umar bin Khattab, adalah fatal kuhul. Fatal kuhul itu pemuda, kuhul itu adalah, nah ini lagi-lagi nggak ada bahasa Indonesianya. Kuhul itu adalah masa di mana orang itu antara usia 30 atau 40 sampai 60. Bisa kita bahasakan dulu dengan masa dewasa. Kalau fata itu pemuda, dia adalah pemuda yang dewasa. Maksudnya apa? Dewasa secara kebijaksanaan dan ilmu. Tapi muda secara usia. Pemuda itu dari masa balik sampai usia 40 atau 30. Sebagian berpandangan sampai 40. Kuhul itu masa 40 sampai 60. Masa dewasa yang menginjak lanjut usia. 60 ke atas sudah masa syaikhukhah. Syaikhukhah itu masa lanjut usia. Ini fase-fase kehidupan manusia dalam istilah orang-orang Arab.
Kata Umar, dia ini muda usianya, tapi pikirannya dewasa. Seimbang sama antum-antum semua di sini. Sampai seperti itu. Lahu lisanun sa'ul. Ibnu Abbas memiliki lidah yang suka bertanya. Sa'ul dalam bahasa Arab ini namanya sighah mubalaghah. Ilmu sharaf ya. Sighah mubalaghah ala wazni fa'ul. Pakai wazan fa'ul. Menunjukkan sighah mubalaghah menunjukkan apa? Lebih. Sangat. Lidahnya sangat suka bertanya. Punya rasa penasaran yang tinggi. Wa qalbun aqul, dan hatinya sangat berakal, sangat jenius, cerdas. Bukan sekedar aqil. Kalau aqil berakal. Tapi kalau aqul sighah mubalaghah dari kata aqil sangat berakal. Thumma da'ahum dzata yaumin. Oke. Itu kisah sedikit bagaimana Umar bin Khattab mengundang Ibnu Abbas ke majelis musyawarah. Suatu hari siapa? Umar bin Khattab mengundang mereka, para sahabat muhajirin tadi, dzata yaumin suatu hari. Fa'adkhalahu ma'ahum, maka memasukkan Ibnu Abbas bersama mereka. Ibnu Abbas disuruh hadir di majelis dengan para sahabat muhajirin tadi. Liyuriyahum, untuk menunjukkan kepada mereka, minhu, dari Ibnu Abbas tadi, ma ra'ahu, apa yang Umar bin Khattab lihat di dalam diri Ibnu Abbas, pengen ditampakkan di depan para sahabat muhajirin. Faqala Umar, maka Umar mengatakan di majelis tersebut, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, apa pendapat kalian tentang firman Allah Azza wa Jal? Maksudnya pendapat di sini apa tafsirnya dari surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir surat, apabila telah datang kemenangan Allah dan pembukaan, pembebasan. Sampai Umar menghabiskan surat tadi. Ya pendek ya suratnya ya. Insyaallah semua sudah hafal. Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat yang hadir muhajirin tadi mengatakan, umirna. Tafsirnya adalah kami diperintahkan an nahmadallah, kami diperintahkan untuk memuji Allah. Mengucapkan alhamdulillah, muji Allah. Wa nastaghfirahu, dan kami meminta ampun kepada Allah. Idza fataha alaina, apabila Allah memberikan kemenangan kepada kami. Memberikan pembebasan. Fataha itu pembukaan. Maksudnya kalau ada kemenangan, mendapat kemenangan, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan istighfar. Jelas ya? Wa sakata ba'duhum. Nah, ini di antara kedalaman ilmu sahabat Nabi, sebagian memilih diam. Dalamnya ilmu sahabat Nabi, sebagian memilih diam. Faqala Umar li Ibnu Abbas, Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqul, apakah kamu berpendapat sama dengan mereka? Sama dengan itu tadi? Sama enggak pendapat kamu Ibnu Abbas dengan pendapat mereka? Ibnu Abbas masih kecil, masih muda, yang lain sudah senior-senior, seumuran Umar. Qala la, Ibnu Abbas berani bilang, enggak, beda. Ibnu Abbas bilang, tidak. Lihat. Tapi enggak sembarangan. Kita lihat. Qala fama taqul, kata Umar, apa yang kamu tafsirkan? Apa pendapatmu dalam penafsiran ayat ini? Qala, Ibnu Abbas mengatakan, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Barusan itu, ayat itu tadi adalah tentang wafat atau kematian Rasul. Ajalnya Rasul. Ajal itu batas waktu. Secara bahasa artinya batas waktu. Ajalu Rasulillah itu adalah ajal batas waktu kematian, wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu Allahu lahu, Allah memberitahukan bahwasanya sudah waktunya Rasulullah wafat. Allah memberitahukan Rasul waktunya sudah habis, Rasulullah misinya selesai, sekarang waktunya diwafatkan oleh Allah. Dengan turunnya surat Idza jaa nasrullah. Perhatikan ya. Idza jaa nasrullah ini tadi. Wal fathu, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan fath di dalam ayat tersebut adalah Fathu Makkah. Pembebasan kota Makkah.
Ketika Rasul berhasil menaklukkan kota Mekah lagi tanpa pedang. Nggak ada perang sama sekali dalam pembebasan itu. Fadzalika alamatu ajalika. Lihat, perhatikan. Maka itu adalah tanda. Apa tandanya? Fathu Mekah tadi adalah tanda. Pembebasan kota Mekah adalah tanda waktu wafatnya engkau Muhammad. Sudah habis waktu hidupmu. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha pemberi taubat, penerima taubat. Qala Umar, maka Umar mengatakan, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Aku tidak mengetahui dari ayat tersebut penafsirannya kecuali sebagaimana yang engkau ketahui. Alias Umar fahamnya sama dengan Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan ayat tadi adalah tentang kematian kewafatan Rasul SAW. Sudah habis waktu hidup beliau. Rasul dikasih tahu sebentar lagi akan datang waktu wafatnya. Lihat dalamnya. Kita kalau cuma bolak-balik dari tadi tanpa melihat kisah ini, kita kalau secara jujur kita katakan, kita tanpa melihat kisah ini, kita buka surat tadi, terus kita cari apa penafsirannya, kita nggak sampai pada kesimpulannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas khusus mengatakan bahwa ini adalah tentang pemberitahuan wafatnya Rasulullah. Siapa di antara kita bisa menyimpulkan seperti ini? Ini kalau tidak karena kedalaman ilmunya Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga berpandangan yang sama. Iya, setuju Umar dengan pendapatnya Ibnu Abbas tadi tentang penafsiran ayat tersebut. Lihat ya, dalamnya ini pun diakui oleh Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan yang sudah kita sebutkan biografinya sebelumnya, la ni'matur jumanil Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baiknya penterjemah Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas. Sang penerjemah Al-Qur'an. Sebaik-baiknya, yang paling hebat dalam menerjemah, menafsirkan Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud sendiri, adalah Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud mengatakan, lau adraka asnanana, seandainya Ibnu Abbas sampai pada usia-usia kita, maksudnya, andai kata Ibnu Abbas itu lahirnya bareng sama kita. Ibnu Mas'ud senior, Ibnu Abbas junior. Andai kata Ibnu Abbas tadi seusia sama kita, ma'asyarahu minna ahad, gak akan ada yang menandingi beliau sama sekali satupun orang. Andai Ibnu Abbas itu lahir seusia dengan Ibnu Mas'ud, seusia dengan Umar bin Khattab, seusia dengan Abu Bakar, kata Ibnu Mas'ud, sampai-sampai gak ada sahabat yang bisa mengalahkan beliau keilmuan tentang Al-Qur'annya. Sampai seperti itu bilang Ibnu Mas'ud. Walaupun kenyataannya ya tidak ya. Ibnu Abbas muda. Ai makana nadhiran lahu, tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada tandingan Ibnu Abbas seandainya beliau hidup seusia dengan Ibnu Mas'ud. Hadza ma'a anna Ibnu Abbasin 'asha ba'dahu 36 sanah. Padahal hadza ma'a anna ini kalau diartikan yang lagi belajar bahasa Arab, ma'a anna artikannya padahal gitu ya. Padahal Ibnu Abbas ini hidup setelah Ibnu Mas'ud dalam jarak waktu 36 tahun. Setelah Ibnu Mas'ud wafat. Jauh ya? Jauh. Ibnu Mas'ud sudah meninggal, Ibnu Abbas masih hidup 36 tahun setelah itu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Fama dhannuka bimaktasaba ba'dahu minal ilm?" Lalu bagaimana pendapatmu kalau dengan apa yang beliau Ibnu Abbas dapatkan setelah Ibnu Mas'ud meninggal berupa keilmuan? Maksudnya apa? Itu Ibnu Abbas masih hidup di zaman Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sudah memuji seperti itu. Bagaimana dengan Ibnu Abbas di akhir hayatnya? 36 tahun setelah itu Ibnu Mas'ud sudah meninggal, Ibnu Abbas masih hidup 36 tahun.
Berarti selama 36 tahun ini ada ilmu-ilmu tambahan yang didapat oleh Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud tidak tahu tentang hal-hal tersebut. Bagaimana lagi pendapatnya kalau ya seakan-akan misalnya hidup bareng sampai akhir. Ini masih hidup dulu masih kecil diakui seperti itu. Wa qala Ibnu Umar. Nah, pendapat yang lain, Ibnu Umar ini yang segenerasi dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar mengatakan lisailin sa'alahu an ayatin. Kepada orang yang bertanya tentang suatu ayat. Intaliq ila Ibni Abbas, pergilah kamu kepada Ibnu Abbas. Fas'alhu, maka tanyakan kepada dia, fa innahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar ditanya, apa makna ayat tertentu? Ibnu Umar bilang, pergilah kepada Ibnu Abbas. Sampai seperti itu, mengakui, oh ada orang yang lebih tahu dari saya, pergi kepada beliau, Ibnu Abbas. Fas'alhu, tanyakan kepada Ibnu Abbas, fa innahu a'lamu man baqiya, dia adalah orang yang paling berilmu di antara yang masih hidup. Man baqiya ini yang masih hidup. Bima unzila ala Muhammad, ilmu tentang apapun yang turun kepada Muhammad, dia yang masih paling tahu. Yang tersisa di antara para sahabat Nabi, yang paling berilmu adalah Ibnu Abbas. Wa qala Atha ini murid beliau, Atha bin Abi Rabah. Atha ini nanti enggak ada di sini ya. Atha ini adalah mufti Masjidil Haram di masa tersebut, mufti haram. Mufti Masjidil Haram di masanya. Muridnya Ibnu Abbas sendiri. Ma ra'aitu qattu. Aku tidak pernah melihat qattu. Ini bacanya qattu ya. Ini namanya dzaraf zaman, bermakna sama sekali tidak. Aku tidak pernah melihat sama sekali. Akrama min majlis Ibni Abbasin fiqhan. Tidak pernah aku lihat ada majelis yang lebih mulia dari majelisnya Ibnu Abbas. Majelis ini Ibnu Abbas mengajar, tempat Ibnu Abbas mengajar itu enggak ada. Majelis Ibnu Abbas yang paling mulia, tidak ada yang mengalahkan, kata Atha bin Abi Rabah. Yang paling mulia apanya? Fiqhan, secara ilmu fikihnya. Dalamnya ilmu agamanya, enggak ada yang mengalahkan majelisnya Ibnu Abbas, kata Atha. Wa a'dhama khasyatan, saya tidak pernah melihat majelis yang lebih besar rasa takutnya. Alias di dalamnya penuh dengan nasihat-nasihat yang menyentuh hati, membuat orang takut kepada Allah. Inna ashabal fiqhi indahu, kata Atha, para ulama fikih ada di situ. Orang-orang yang menggeluti spesialis fikih ada di sisi Ibnu Abbas. Wa ashabal Qur'ani indahu, para penggelut Al-Qur'an ada di situ juga. Wa ashabas syi'ri indahu, dan para spesialis syair. Nah, syair ini berarti fokus di bahasa Arab. Dahulu untuk belajar bahasa Arab melalui syair-syair. Dan para spesialis syair belajarnya juga di Ibnu Abbas. Yasduruhum kulluhum min wadin wasi'in. Semuanya bersumber dari satu lembah yang luas. Ibnu Abbas diibaratkan dengan lembah. Lembah itu ya ikhwan, seperti ini ya misalnya, lembah. Ketika ada lembah, di tengah-tengah ini biasanya mengalir air. Dan air ini bisa banyak nanti. Jadi sungai-sungai itu biasanya ada di antara lembah, antara dua yang tinggi. Di tengahnya mengalir sungai-sungai. Nah, sungai-sungai ini diibaratkan mereka, para ulama-ulama yang terlahir dari majelisnya Ibnu Abbas, alumni-alumninya, seperti air yang mengalir dari lembah yang luas. Sebegitu luasnya ilmu Ibnu Abbas. Wa qala Abu Wa'ilin, dan Abu Wa'il mengatakan, khatabana Ibnu Abbasin. Ibnu Abbas suatu saat pernah berkhutbah. Wa huwa 'alal mausim, ketika itu di musim haji. Kata musim ya dari bahasa Arab ini. Sebenarnya musim itu adalah kumpul-kumpul besar, arti secara bahasa ya. Kumpul-kumpul besar itu namanya mausim, ya musim haji.
Aywalin ala mausimil haji min Uthman radhiyallahu anhu. Beliau adalah wali. Wali ini berarti penanggung jawab. Musim haji di masa Uthman radhiyallahu anhu. Yang tanggung jawab. Ya, yang khutbah juga berarti. Ketika khutbah Arafah. Maka ketika khutbah Ibnu Abbas menyampaikan faftataha surat An-Nur. Beliau memulai dengan surat An-Nur. Faja'ala yaqra'u wa yufassir. Beliau Ibnu Abbas membuka dengan surat An-Nur. Beliau baca dan beliau tafsirkan surat An-Nur. Maka Abu Wa'il mengatakan, yang meriwayatkan kisah ini, faja'altu aqulu ma ra'aitu wala sami'tu. Maka Abu Wa'il ketika itu menceritakan kisah ini, itu membuat beliau itu, saya tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar kalama rajulin mithlahu, ucapan seorang lelaki seperti Ibnu Abbas tadi dalam khutbahnya. Gak pernah beliau melihat penafsiran sedalam penafsiran Ibnu Abbas di dalam khutbahnya. Walau sami'athu Faris, seandainya orang-orang Persia mendengarkan khutbahnya Ibnu Abbas, Warum dan orang-orang Romawi, Waturk dan orang-orang Turki. Turki dulu itu mencakup Mongol juga, orang Tatar. La aslamat, pasti mereka semua masuk Islam. Seandainya mereka semua mendengarkan khutbahnya Ibnu Abbas, mereka semua masuk Islam. Saking dalamnya keilmuan Ibnu Abbas dalam penafsiran surat An-Nur. Wallahu Uthman, dan Ibnu Abbas dijadikan wali oleh Uthman. Wali apa? Penanggung jawab tadi ya. Mausim al-Hajj, musim haji. Rangkaian acara pelaksanaan haji yang bertanggung jawab waktu itu Ibnu Abbas di masa Uthman pada tahun sanata khamsin wa thalathina, pada tahun 35 Hijriah. Wa wallahu Aliyun, dan Ali mengangkat Ibnu Abbas alal Basrah menjadi wali kota Basrah. Basrah itu ada di Irak. Falamma qutila, ketika Ali dibunuh, madha ilal Hijaz, Ibnu Abbas pergi pindah ke Hijaz. Berhenti jadi wali kota di Basrah, pindah ke Hijaz. Hijaz itu di mana? Sekarang ya daerah Arab Saudi sebagian, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Fa'aqama fi Makkah, maka beliau bermukim di Makkah di akhir hayatnya. Thumma kharaja minha ila Taif, kemudian di akhir hayatnya pindah ke Taif, kota di dekat Makkah. Famata fiha sanata thamaniyatin wasittin. Beliau meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. Dengan usia ihda wa sab'ina sanatan, usia 71 tahun dengan tahun Hijriah usianya. Inilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tentu yang kita kisahkan tentang Ibnu Abbas ini adalah singkat. Yang kita kisahkan di sini adalah termasuk singkat. Kisah yang panjang ada banyak di dalam kitab-kitab para ulama. Yang mau merujuk kitab apa Ustaz yang bagus untuk bercerita atau membaca kisah-kisah para ulama ini, di antaranya Siyar A'lamin Nubala, karyanya Al-Hafidh Al-Zahabi. Ini udah di antara yang paling bagus. Kalau nyari di mana terjemahnya, nggak ada. Ini kalau yang mau tahu yang versi Arab. Oke, yang untuk orang yang nggak bisa bahasa Arab atau mau buat anak-anak, ada buku yang saya lupa nama terjemahnya ya. Atau mau saya lihatkan bukunya ya. Bentar, saya kasih lihat. Buku kalau bahasa Arabnya Suwar min Hayatis Sahabah dan Suwar min Hayatit Tabi'in. Saya mungkin kasih tunjuk dulu, saya ambil bukunya.
Maaf menunggu. Ini buku yang, aduh, kelihatan nggak? Ini menurut saya yang terjemah bagus yang ini. Kalau mau, mana salah pencet. Kalau mau, nah, yang ini ya. Cari. Karangan Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha. Dulu ini kalau di Libya biasa dikaji di asrama, yang versi Arabnya tapi, karena dalam bahasanya sastra tinggi. Yang versi sahabat ada, yang versi tabi'in juga ada. Covernya warna coklat gini. Mereka adalah para sahabat, yang cerita para sahabat, yang tabi'in, mereka adalah para tabi'in. Ini kisah-kisah yang bagus dan sangat cocok untuk bahkan untuk anak-anak juga luar biasa. Motivasi yang sangat banyak dalam kisah-kisah ini. Silahkan dimiliki kalau bisa di rumah punya satu. Judulnya Mereka Adalah Para Sahabat. Saya tulis di sini aja ya. Mereka adalah para sahabat, karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha. Ada yang versi tabi'in, mereka adalah para tabi'in. Ada 2 kitab ya. Nah itu, bisa dicari di Shopee, Tokopedia, online shop banyak. Ini yang kalau mau versi bahasa Indonesia, versi bahasa Arabnya lebih bagus lagi. Yang mampu ya silahkan, nggak mampu ya sudah. Soalnya bahasa Arabnya tinggi banget ya. Tinggi banget, saking tingginya sampai dulu di Libya dikaji karena tinggi bahasanya, bagus. Kita lanjut. Al-mustahiruna bit-tafsiri minat tabi'in. Yang terkenal di ilmu tafsir dari kalangan para tabi'in. Ada banyak. Ishtahara bit-tafsiri minat tabi'ina kathirun. Banyak yang terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan tabi'in. Di antara mereka dikelompokkan, di antaranya ada 3 kelompok. Penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk Kufah. Kufah itu di Irak. Ibu kotanya pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, penduduk Mekah hum atba'u Ibnu Abbasin ka Mujahid wa Ikrimah wa Atha bin Abi Rabah. Disebutkan di sini ada 3 para murid-muridnya Ibnu Abbas. Murid-muridnya Ibnu Abbas ada Mujahid, Ikrimah dan Atha yang paling terkenal. Yang lain ya masih banyak. Ini yang paling terkenal ya, Mujahid, Ikrimah, Atha. Ahlul Madinah, penduduk Madinah adalah para murid-murid Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi yang memiliki kekhususan di bidang ilmu Al-Quran juga. Siapa saja murid-muridnya? Ka Zaid bin Aslam, wa Abil Aliyah, wa Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Ini yang terkenal di antara murid-murid Ubay bin Ka'ab. Wa Ahlul Kufah, penduduk Kufah. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Siapa saja? Qatadah, Alqamah dan Asy-Sya'bi. Dan masih banyak yang lain. Ini disebutkan sebagian yang ahli-ahlinya. Fal nutarjim li hayati itsnaini min haula. Kita hanya akan menjelaskan biografi singkat dari 2 orang, Mujahid dan Qatadah. Muridnya Ibnu Abbas dan muridnya Ibnu Mas'ud. Dan dari sinilah nanti kalau cukup waktunya saya jelaskan asal-usul madhab yang 4 yang terkenal itu. Asal-muasalnya dari generasi murid-muridnya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Cuman waktunya takut nggak cukup ya. Itu asal-muasal madhab dulu hanya 2. Madhab besar itu madhab ahli hadis dan madhab ahli ra'i. Para pemegang tekstual hadis dan para pemegang pikiran, pakai kias. Nah, nanti kita jelaskan asal-usulnya. Itu biasa dijelaskan di materi Tarikhut Tasyri'. Nggak ada, jarang di Indonesia yang bahas itu, sangat jarang. Nggak pernah malah saya lihat yang bahas secara khusus kitab Tarikhut Tasyri', sejarah pensyariatan, karya Mana' Al-Qattan yang terkenal. Itu bagus kalau misalnya dikaji. Karena belajar sejarah, sudut pandang sejarah, asal-muasal madhab, asal-muasal pembukuan hadis, pembukuan Quran, asal-muasal semua, sejarahnya semua. Di Indonesia jarang ada yang bahas Tarikhut Tasyri' secara khusus, bahkan di pondok pesantren dan universitas saya lihat jarang. Mujahid, huwa Mujahid bin Jabr al-Makki, Maula Sa'ib ibn Abi Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi. Namanya Mujahid anak Jabr al-Makki, orang Makkah. Maula ini kemarin kita artikan budak yang dibebaskan, betul ya? Tapi nggak hanya itu, bisa juga diartikan yang membebaskan budak, sang tuan. Jadi bisa 2, bisa diartikan yang membebaskan budak, bisa diartikan budak yang dibebaskan. Bisa juga diartikan sayyid atau raja.
sang tuan atau sang raja yang memiliki budak. Ulida sanata 21 minal hijrah, dilahirkan pada tahun 21 Hijriah. Berarti masih di zaman sahabat ya. Wa akhadha tafsir al-Qur'an an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan beliau mengambil tafsir Al-Qur'an dari Ibnu Abbas, gurunya. Rawa Ibnu Ishaq anhu annahu qala, Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Mujahid, beliau mengatakan aradtu al-mushafa ala Ibnu Abbasin thalatha aradat. Saya memaparkan mushaf. Memaparkan itu berarti ya nyetor bacaan atau menampakkan mushaf. Ya istilahnya berarti ngaji. Saya ngaji mushaf kepada Ibnu Abbas 3 kali khatam. Min fatihatihi ila khatimatihi, dari awal sampai akhir 3 kali ngaji. Kita kalau ada ngaji tafsir di masjid, dari kapan sampai sekarang tidak pernah ada yang khatam ya. Paling mentok-mentok Al-Baqarah aja belum khatam misalnya. Tafsirnya mulai Al-Baqarah, nanti ada kajian tafsir lagi, mulainya Al-Baqarah lagi, ada kajian tafsir, mulainya Al-Baqarah lagi. Kapan selesainya ke surat-surat yang lain? Rata-rata gitu ya di masjid-masjid. Nah, ini Mujahid belajar mushaf 3 kali khatam. Kepada siapa? Ibnu Abbas, yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat yang junior. Uqifuhu, katanya Mujahid, saya berhentikan beliau Ibnu Abbas inda kulli ayah, setiap ayat. Wa as'aluhu anhu, dan saya menanyai beliau tentang ayat tersebut. Setiap ayat berhenti terus ditanyai Ibnu Abbas apa maksudnya, oleh Mujahid ditanya. Aktif muridnya ini. Yang aktif siapa? Muridnya aktif. Nanya, berhenti satu ayat, tanya apa artinya. Satu ayat, tanya apa artinya, terus. Dan detail, maksud kata ini apa? Maksud kata ini apa? Diminta tanya. Apa hukum yang berkaitan dengan ini? Banyak pertanyaan ditanyakan oleh Mujahid lawang 3 kali khatam. 3 kali khatam seperti itu semua. Dalamnya ilmu Mujahid belajar kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas belajar dari banyak para sahabat dan juga kepada Rasulullah langsung. Ngumpulkan ilmu-ilmu para sahabat itu ya, Ibnu Abbas yang ngumpulkan. Dikumpulkan semua. Dan itu berasal semuanya dari Rasulullah SAW. Wa kana Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini salah satu imam besar. Punya madhab sendiri dulu, namanya madhab Tsauri. Yaqulu, dia mengatakan, idza ja'akat tafsir, kalau datang tafsir an Mujahid, dari Mujahid, fahasbuka bihi, maka cukup untukmu dengan hal tersebut. Wes cukup. Kamu dapat tafsir dari Mujahid, Mujahid mengatakan ayat ini tafsirnya ini, wes cukup. Alias gak usah nyari tafsir yang lain-lain. Karena tafsirnya Mujahid insya Allah sudah benar. 3 kali ngaji ke Ibnu Abbas hatam kok. Wa'tamada tafsirahu Syafi'i wal Bukhari. Bahkan Imam Syafi'i, perhatikan ya, yang menggunakan tafsirnya Mujahid bukan sembarang orang semuanya. Sufyan ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Al-Bukhari menjadikan tafsir Ibnu Abbas sebagai sandaran utama, i'tamadahu. Dijadikan sandaran utama. Wa kana, Imam Bukhari dahulu, katsiran ma yanqulu anhu fi sahihihi. Beliau banyak menukil penafsiran Mujahid di dalam kitab Sahih Bukhari. Wa qala adz-Dzahabi, dan adz-Dzahabi, Al-Hafidz adz-Dzahabi, muridnya Ibnu Taimiyah, mengatakan fi akhir tarjamatihi, di akhir biografi dari Mujahid, ajma'atil ummah, telah sepakat umat Islam ini ala imamati Mujahidin wal ihtijaj bihi. Ulama telah sepakat, umat ini telah sepakat, kata Az-Zahabi, ini kata-kata yang besar ya di sini ya. Mereka semua sepakat akan kepemimpinan Mujahid dalam ilmu tafsir ini. Semua sepakat atas keimaman. Keimaman ini bukan berarti jadi imam masjid saja maksudnya. Imam para ulama, pemimpinnya para ulama, pemimpinnya ilmu agama di masanya. Inilah Mujahid, sang ahli di zamannya. Wal ihtijaj bihi, dan mereka sepakat tentang menjadikan
ucapan Mujahid jadi hujjah. Hujjah itu argumen yang kuat, bukti yang kuat dalam penafsiran. Lebih khusus dalam masalah tafsir. Jadi hujjah. Yang seperti sudah kita jelaskan, sumber referensi tafsir. Salah satunya ucapan tabi'in yang senior, seperti Mujahid. Tuwfiya fi Makkah, beliau meninggal di Makkah. Wa huwa sajid, meninggal dalam kondisi sujud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya mumpung lagi bulan Ramadan, lagi kondisi puasa, doanya itu mustajab insyaallah. Doanya mustajab dijanjikan. Maka banyak kita berdoa, ya ikhwan wa akhwat sekalian, ya Allah, wafatkanlah kita dalam kondisi beribadah, terutama dalam kondisi sujud. Seperti Imam Mujahid ini, Mujahid dulu wafat dalam kondisi sujud. Nah, ini mungkin saya juga nasihatkan yang punya anak, nyari nama, bingung, ya ini, kasih nama Mujahid. Biar anak tadi membaca cerita-cerita tentang Mujahid. Ini Mujahid ya, luar biasa. Seorang Mujahid, kisahnya, biar dia nanti terinspirasi dengan seorang Mujahid. Kasihlah nama-nama anak kita dengan anak-anak, nama-nama para sahabat, nama-nama para nabi, nama-nama para tabi'in, nama-nama para ulama, agar mereka mengikuti jejak-jejak mereka. Wafat dalam kondisi sujud di Mekah pada tahun Arba'in wa Mi'ah, tahun 104 Hijriah. An thalathin wa thamanina sana. Ini biasakan dengan istilah-istilah para ulama ini. Kalau bilang an thalathin wa thamanina sana, disebutkan setelah kewafatan, maksudnya adalah wafat pada usia 83 tahun. Oke ya, itu Mujahid. Nah, terakhir ini sebelum kita tutup, kisah Qatadah. Tabi'in yang lain yang ahli tafsir, muridnya Ibnu Mas'ud namanya Qatadah. Qatadah adalah bernama Qatadatu Ibn Di'amah, anak dari Di'amah, As-Sadusi, kabilahnya, Al-Basri, nisbat kepada negerinya Basrah. Basrah itu ada di Irak. Kalau tadi Mujahid orang Mekah. Orang Mekah ya, dan asalnya budak yang dibebaskan oleh Sa'ib. Sa'ib bin Abi Sa'ib itu sahabat Nabi yang membebaskan Mujahid. Banyak kalau antum lihat ya, para ulama itu dulunya adalah budak yang dibebaskan oleh para sahabat. Banyak sekali. Nafi' juga ya, dan lain-lain. Ini diantara keutamaan seseorang, tidak karena nasab keturunan. Bukan karena itu dalam Islam, nasab tidak membuat orang tadi jadi masuk surga. Tidak bisa. Atau membuat amalannya jadi bagus. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kalau nasab bisa seperti itu, maka anaknya Nabi Nuh yang nggak masuk tenggelam dalam laut, banjir. Kalau memang seperti itu, maka paman-pamannya Nabi yang kafir harusnya masuk Islam. Tapi nasab tidak membuat seseorang masuk surga. Wulida Akmah, Qatadah dilahirkan dalam kondisi akmah ay a'ma, tunanetra. Buta ya. Sejak lahir sudah buta. Sanata ihda wa sittin, pada tahun 61 Hijriah. Dan banyak ulama itu lahir tunanetra, atau banyak ulama juga yang mereka tunanetra, banyak sekali. Bahkan saya waktu di Yaman juga, saya di masjid di Son'a itu, muadzinnya yang azan, yang rutin datang duluan ke masjid terus azan, buta dan hafal Quran 30 juz. Malu kita yang masih nggak mau sholat ke masjid, yang laki-laki ya, nggak mau sholat ke masjid, sholat jemaah, malu sama orang-orang buta. Saya ketemu orang buta juga nggak sekali yang hafal Quran, beberapa kali. Dulu juga pernah di Kudus. Dan juga ulama-ulama yang buta, Syekh Saleh As-Suhaimi, pernah ketemu di Malang. Syekh Saleh As-Suhaimi ulama besar Madinah, beliau juga tunanetra. Syekh bin Baz, mufti Arab Saudi, tunanetra. Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh juga mufti, tunanetra. Banyak yang tunanetra para ulama dari masa dulu juga. Kalau nggak salah Al-Kisai juga imamnya Qiraah. Baca Quran. Beliau juga buta. Banyak yang lain-lain. Di antaranya Qatadah ini, beliau tunanetra sejak lahir. Tapi justru dengan
tunanetranya beliau diberikan keutamaan yang lain. Apa itu? Wajadda fi talabil ilmi, beliau sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa kana lahu hafizatun qawiyah, beliau punya daya ingat yang kuat. Hafalannya kuat sekali. Dan ini di antara keutamaan orang-orang yang buta. Bahkan saya punya teman waktu di Yaman dulu, bukan buta tapi tuli. Tapi hafal Quran. Ngafal sampai 20 juzan. Ya, karena kalau sekarang udah hatam 30 juz hafal. Dia kalau setoran bacaan, ya gitu sebisanya dia. Tuli, kalau udah tuli bisu juga. Namanya orang tuli, ngomong juga nggak bisa. Di antara keutamaan orang-orang yang seperti ini, yang dia buta, tuli atau bisu, punya daya ingat yang kuat. Di balik keterbatasan mereka ada kekuatan. Ini silakan dibuktikan. Kalau Anda punya orang-orang yang tunanetra, hafalannya biasanya kuat. Hatta qala an nafsihi, Qatadah mengatakan tentang dirinya, ma qultu li muhadditsin qattu a'id li. Saya tidak pernah mengatakan kepada orang yang menyampaikan hadis kepada saya. Jadi dulu ada guru yang menyampaikan hadis namanya muhaddits yang menyampaikan hadis ini di majelis. Beliau tidak pernah mengatakan kepada guru yang menyampaikan hadis sama sekali a'id li, ulangi. Gak pernah bilang ulangi dong hadisnya apa, gak pernah. Berarti Qatadah ketika mendengarkan hadis langsung hafal satu kali dengar. Walaupun hadisnya panjang. Beliau tidak pernah mengatakan tolong ulangi hadisnya. Ya, kalau di Indonesia ya jauh ya dibandingkan ya. Jauh sekali. Ilmu kita nyandar ke Google. Ilmu kita nyandar ke buku. Ilmunya para ulama. Ilmunya para sahabat dan tabi'in nyandar ke hafalan. Ilmunya di dada, bukan di kertas. Ilmunya bukan di HP. Sekarang jangankan orang-orang biasa. Orang yang ceramah pun masih ngelihat kerpean, kertas. Masih ngelihat HP. Ngelihat apa yang mau saya sampaikan. Itu pun masih salah-salah bacanya. Kayak saya juga masih salah-salah bacanya kadangnya. Jadi, ini bedanya. Ulama dahulu ilmunya di dada, dihafal beneran. Sekarang enggak, sibuk dengan HP, enggak pernah ada ngafal-ngafal lagi udah. Dianggap jadul ngafal itu. Padahal ini adalah tradisinya para ulama. Wa ma sami'at udhunaya, kata Qatadah, tidak pernah kedua telinga saya mendengar syai'an, sesuatu. Qattu, sama sekali tidak pernah, illa wa'ahu qalbi, kecuali pasti hatiku menghafalnya. Qatadah kalau mendengar sesuatu ilmu langsung hafal. Ini di antara keutamaan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, sang ahli tafsir yang dari Irak. Muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa dzakarahul Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan tentang Qatadah ini, kisahnya, fa'atnaba fi dzikrihi. Atnaba itu bertele-tele. Banyak, panjang jelaskan tentang kisahnya Qatadah. Imam Ahmad saking fans kepada Qatadah. Anak sekarang fansnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang sehari-harinya na'udzubillah min dzalik menebar aurat, menebar syahwat, menebar keharaman. Kan kayak gitu zaman sekarang ya. Yang dijadikan idola itu. Imam Ahmad menyebutkan kisah tentang orang yang dikaguminya, faja'ala yanshuru min ilmihi. Imam Ahmad menebarkan ilmu-ilmunya Qatadah. Imam Ahmad ini Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, terkenal. Sekarang jadi mazhabnya Arab Saudi dan lain-lain. Yang punya Musnad Ahmad, kalau dengar hadis-hadis riwayat Ahmad, nah ini beliau. Ahmad bin Hambal. Imam di hadis, imam di fikih mazhab. Imam besar. Imam ahli sunnah wal jamaah. Faja'ala yanshuru min ilmihi, beliau Imam Ahmad menebarkan ilmunya Qatadah, wa fikhi, dan fikihnya, wa ma'rifatihi bil ikhtilaf, pengetahuannya Qatadah tentang perselisihan yang ada di antara para ulama tentang suatu masalah, wa tafsir, dan ilmu tafsirnya, wa wasafahu bil hifdhi wal fiqhi, dan Imam Ahmad menggelari beliau, menyifati beliau dengan sifat hafal dan faqih. Hafal dan faham, dan itu jarang. Ada orang dominan hafalannya, tapi dia nggak terlalu fikih, nggak terlalu faham. Ada orang cuma punya fiqh, faham, tapi hafalannya masih banyak lupa. Qatadah memiliki kedua-duanya. Hafalan kuat,
pemahamannya dalam. Wa qala qallama tajidu man yataqaddamuhu ammal mithlu fala'alla. Imam Ahmad sampai mengatakan dengan kata-kata yang luar biasa ini, sedikit sekali kamu akan dapati orang yang mengungguli beliau. Sedikit, sulit kamu dapati orang yang mengungguli Qatadah. Ammal mithlu fala'alla. Tapi kalau misalnya yang mirip dengan Qatadah, setara, mungkin bisa jadi. Semoga ada. Wa qala huwa ahfadhu ahlil Basrah. Beliau adalah orang yang paling banyak hafalannya, yang paling hafal dari penduduk kota Basrah di Irak. Lam yasma' syai'an illa hafidhahu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Qatadah ini adalah orang paling hafal dari antara semua penduduk Basrah. Tidak pernah mendengar sesuatu kecuali pasti menghafalnya. Ini Qatadah. Dan ini di Indonesia terutama sudah sulit, kecuali di pondok pesantren itu pun sedikit. Di tengah pondok pesantren itu kayak 1% kurang yang masih kayak gini. Sulit sekali. Kalau di Arab sana masih banyak. Di Yaman gitu ya. Teman saya dulu hafal Quran dalam waktu 3 bulan. Cepat. Dan dia nggak bisa bahasa Arab. Orang Afrika nggak bisa bahasa Arab, hafal Quran 3 bulan. Setelah itu langsung ngafal Arba'in Nawawi, terus Umdatul Ahkam, terus ngafal Bulughul Maram, terus Riyadhus Shalihin, terus ke Sahih Bukhari, terus Sahih, diurut kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah masih Umdatul Ahkam, kalau nggak Bulughul Maram. Dan itu biasa, di Yaman itu ngafalnya urut seperti itu. Habis hafal Quran ke Arba'in Nawawi, habis Arba'in Nawawi ke Umdatul Ahkam itu sekitar 400-an hadis atau sekitar segitu, terus Bulughul Maram ribuan, setelah Bulughul Maram masuk Riyadhus Shalihin, atau ke Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, Sahih Bukhari dan Muslim dicampur, terus baru Sahih Bukhari, terus Sahih Muslim. Biasanya begitu. Dan di sana biasa. Namanya ceramah di Yaman itu nggak ada bawa kertas. Baca nggak ada. Tapi isi ceramahnya puluhan ayat. Sekali ceramah puluhan ayat dibacakan, puluhan hadis, belasan hadis dibacakan. Dan kalau nyebut hadis disebutkan, diriwayatkan dari siapa, imamnya siapa yang meriwayatkan, dari sahabat siapa, hadisnya sahih atau tidak disebutkan, siapa yang mensahihkan, bahkan kadang yang mensahihkannya disebutkan lebih dari 5 orang. Disahihkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, disahihkan oleh Al-Hakim, Wafaqah Adz-Dzahabi, sebutkan semua. Ini kalau di Yaman biasa. Di Yaman itu rata-rata kayak gitu. Di Indonesia ada yang ceramah bawa kertas, udah bawa kertas, gak disebutkan hadisnya riwayat siapa, gak tahu sahih atau dhaifnya apa, ini sahih atau enggak hadisnya, gak disebutkan. Wes ngerpek kertas, baca Qurannya masih salah. Ini ceramah di Indonesia kayak gitu, banyak masih. PR buat kita semua. PR besar tugas buat kita semua. Di Yaman ada Quran langsung dari mulutnya, nyambung-nyambung, ayat dengan ayat satu disambung-sambungkan semua. Hadis-hadis langsung keluar dari mulutnya, disebutkan dengan siapa imam yang meriwayatkan, dari sahabat siapa, lalu siapa yang mensahihkan atau mendhaifkan. Disebutkan semua lengkap. Lafadznya seperti itu, persis seperti yang di kitab. Di Indonesia gimana? Nyebutkan hadis, ya udah nyebutkan secara makna terjemahnya Indonesia. Iya kalau terjemahnya benar. Lah kalau salah gimana? Benar nggak terjemah? Tadi sudah kita pelajari, bahasa Arab itu satu kata bisa bermakna 4 makna, 5 makna lebih. Gimana kalau terjemahannya dia kurang dalam maknanya dan yang dimaksud adalah salah? Belum lagi di Indonesia banyak yang menerjemahkannya dan menafsirkannya ngikut akalnya sendiri. Wes tak pikir-pikir dewe. Apa ada di Indonesia? Ya banyak masih yang kayak gitu. Ini di antara PR kita semua. PR kita semua agar orang belajar ilmu itu beneran, kitab ke kitab sampai nganti hatam. Enggak mora-mora baru hijrah langsung disuruh ceramah. Nah, zaman sekarang artis baru hijrah langsung diundang. Nggak salah toh. Artis baru hijrah suruh belajar dulu, baru ceramah. Jangan langsung diundang ceramah. Ini PR penting di zaman kita sekarang. Semua tertipu dengan perkara duniawi. Followernya banyak, ya. Followernya banyak, wes langsung jadi ulama. Padahal suruh baca kitab, wes salah-salah, nggak bisa membedakan mana isim inna dan isim kana. Gak bisa mana bedakan ini khobarnya yang mana, ini syaratnya yang mana, ini jawab syarat yang mana, ini lamnya lam bermakna apa. Gak bisa. Penting ini ya. Tuwfiya fi Wasit. Qatadah meninggal di daerah Wasit.
pada tahun 117 Hijriah. An sittin wa khamsina sanah, pada usia 56 tahun, masih muda usianya. Wafat di usia tersebut. Inilah ketika kita merujuk pada kehidupan mereka yang terdahulu, jauh Pak dengan kita yang sekarang. Dan ini yang membuat kita bisa introspeksi diri. Oh ya, generasi kita siapkan. Ingat, kalau kita, oh ya, aduh Ustaz saya sudah tua, ngapain saya belajar? Jangan pikir kayak gitu. Pikirnya, saya sedang menyiapkan generasi selanjutnya. Saya punya anak-anak, saya siapkan untuk selanjutnya. Agar mereka menjadi generasi, melanjutkan Mujahid, melanjutkan Qatadah, melanjutkan Ibnu Abbas, melanjutkan Ibnu Mas'ud. Seperti mereka-mereka ini. Begitu ya. Barakallahu fiik. Mungkin itu dulu, kita tutup dulu. InsyaAllah besok kita lanjutkan ke materi yang agak rumit sedikit tentang masalah muhkam dan mutasyabih. Ini menjadi isu yang cukup ramai bagi orang yang sudah terjun di ilmu tafsir, dan ini pasti banyak anak kuliahan yang nyari materi ini. Nanti insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.